Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan kelas F, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Toto Sunarto MP, akan menjelaskan mengenai lingkungan biofisik dan evaluasi produktivitas tanam ganda. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya Muhammad Haidar, Dwi Nisa, Ali Syarianti, Tita Darsiti, Anita Febiola, dan juga Rizka Fitriani. Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman, yang terdiri dari suhu, kelembapan, tekanan udara, keteduhan, dan dinamika energi radiasi matahari. Yang pertama, pengaruh dari iklim mikro adalah suhu. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada tahap tertentu dalam daur hidupnya dan pada kondisi tertentu, tiap spesies atau varietas mempunyai suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Di bawah suhu minimum dan atau di atas suhu maksimum, tanaman tidak akan tumbuh bahkan mati. Sedangkan pada rentan suhu optimum, laju pertumbuhannya paling tinggi. Tanaman yang tumbuh mendekati suhu minimum atau maksimum akan sering mengalami cekaman. Selanjutnya, pengaruh yang disebabkan oleh kelembapan. Kelembapan udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat, dan sebaliknya. Jika kelembapan tinggi, maka laju transpirasi rendah. Salah satu faktor lingkungan yang secara umum dipengaruhi adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang terlalu rendah akan menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal, sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap aktivitas sel-sel stomata daun dalam mengurangi transpirasi sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Yang pertama ada distribusi radiasi matahari. Pada distribusi radiasi matahari ini di daerah tropis relatif seragam sepanjang tahun seperti halnya curah hujan, dan masalahnya kurang kritis daripada curah hujan. Nah, pada iklim kering seperti Sahara, radiasi matahari lebih tinggi, bahkan hingga mencapai 200 kilokalori per persegi cm per tahun, di mana kondisi tersebut sangat tidak kondusif untuk pembangunan pertanian berbasis luas karena sering dikaitkan dengan ketersediaan air yang terbatas. Berbeda halnya dengan pertanian di sebagian besar daerah tropis, di mana memiliki kelembapan yang tinggi, variasi radiasi matahari per tahun sebesar 130 hingga 170 kilokalori per persegi cm per tahun, yang sangat menguntungkan untuk pengembangan pertanian dibandingkan dengan pertanian di iklim sedang, di mana pada iklim sedang tersebut variasi radiasi hanya sekitar 80 hingga 140 kilokalori per persegi cm per tahun, sehingga pada tingkat radiasi tinggi disertai dengan temperatur tinggi sangat menguntungkan dan dapat meningkatkan pertanian di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu luas daun dan intersepsi cahaya. Indeks luas daun atau ILD berperan untuk mengetahui beragam jenis tanaman yang mampu memanfaatkan level cahaya dan radiasi maksimum. ILD ini akan optimal tergantung pada jenis tanaman dan musim dan intensitas cahaya yang dipilih. Nah, untuk sistem tanam sisip atau relay cropping merupakan sistem tanam yang ideal untuk mencapai ILD yang optimal. Karena pada sistem ini, kanopi yang terbentuk dari spesies tanaman yang berbeda berada pada tahap perkembangan yang berbeda pula. Begitu pula dengan mixed cropping, di mana kombinasi luas daun dari spesies tanaman dalam asosiasi lebih besar daripada tanaman tunggal, sehingga perkembangan ILD akan lebih cepat. Di dalam komunitas tumpang sari, bukan hanya komunitas ILD yang penting, tapi juga setiap spesies dalam tumpang sari menyokong terhadap ILD, yaitu pentingnya atau perlu mengetahui bagaimana terjadi saling menaungi antar tanaman. Tanaman yang lebih tinggi di dalam tumpang sari yang juga memiliki ILD lebih besar akan menaungi tanaman yang lebih pendek. Selanjutnya ada susunan tanaman dan intersepsi cahaya. Dalam usaha meminimalkan pengurangan cahaya pada tanaman tunggal, diperlukan pengaturan jarak di antara individu tanaman agar mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan pengaturan jarak tanam yang dapat meminimalkan pengaruh kompetisi antar tanaman yang sama. Pengaruh kompetisi tanaman perannya lebih besar dalam tanam ganda dibanding tanam tunggal. Bila melaksanakan tumpang sari, sistem baris penting pula memperhatikan jarak barisan dan arah barisan. Pengaruh variasi jarak barisan relatif sederhana. Umumnya, barisan-barisan teratur merupakan pendekatan pola ideal. Lalu menentukan arah barisan juga penting dalam sistem tanam ganda. Hal ini mudah dipahami karena cahaya di dalam barisan bervariasi seperti halnya barisan yang dapat diubah-ubah. Lalu pengaruh
Ini lebih banyak ditemukan pada sistem tanam jalur atau strip cropping karena adanya perbedaan di dalam pengaturan cahaya yang terjadi antara jalur-jalur. Arah barisan juga mempengaruhi proses fotomorfogenik dalam sistem tanam ganda. Pengaruh penyusunan atau tata letak tanaman dan arah barisan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kompetisi tanaman inter dan intra dapat dipengaruhi. Yang kedua, faktor cahaya dapat dipengaruhi melalui perbedaan dalam intersepsi cahaya dan naungan. Dan yang ketiga, faktor kelembaban dapat dipengaruhi melalui proses evaporasi. Pengaruh perbedaan spesies tanam dalam sistem tanam ganda seringkali salah satu spesies tidak mendapatkan pengaruh dari yang lainnya. Namun, spesies tersebut dapat mengubah lingkungan tanaman atau iklim mikro bagi tanaman ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih kurang baik. Faktor lingkungan yang secara umum dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan kelembaban. Intensitas cahaya secara langsung mempengaruhi lajunya fotosintesis dan juga kelembaban. Ketersediaan air mempengaruhi laju fotosintesis sebab air merupakan komponen utama dalam reaksi fotosintesis. Keterbatasan kelembaban tanah ataupun air atmosfer menjadikan tanaman tercekam dan mempengaruhi efisiensi dalam reaksi fotosintesis. Pengaruh langsung terbesar dari ketersediaan air terhadap fotosintesis dikendalikan oleh membuka menutupnya stomata. Pada saat stomata menutup, meningkatkan tahanan difusi karbon dioksida. Bila mana cekaman kelembaban tanah meningkat, laju fotosintesis optimum dicapai pada intensitas cahaya rendah. Pada cekaman kelembaban tanah rendah dan permintaan evaporasi di atmosfer kecil, fotosintesis meningkat dan intensitas cahaya menjadi tinggi. Selanjutnya, naungan dan sistem pertanaman. Dalam beberapa sistem tanam ganda, naungan merupakan komponen utama. Beldi tahun 1963 dikutip dalam BIT 1982 mencontohkan seperti yang terjadi pada sistem tumpang tangga. Beberapa lapisan tanah yang terbentuk dalam tumpang tangga antara kurma, aprikot, sayuran yang ditempatkan di tempat terbuka dapat menggunakan air lebih efisien dibandingkan tanaman tunggal. Penyebabnya adalah iklim mikro yang terbentuk sebagai pengaruh dari naungan dan hembusan angin. Lapisan paling atas membangun iklim mikro yang cocok bagi lapisan tanaman di bawahnya. Bila air merupakan faktor pembatas dan cuaca berawan, stomata pada tanaman yang ternaungi maupun tidak ternaungi bertahan terbuka. Untuk tanaman yang tidak ternaungi, pada siang hari tanpa awan, stomata hanya terbuka pada pagi hari dan tertutup pada sore hari. Sehingga sebagian besar dari energi matahari menjadi terbuang atau tidak termanfaatkan bila terjadi cekaman air pada siang hari. Selanjutnya, ada studi kasus mengenai pengaruh intensitas cahaya dan kadar daminosida terhadap iklim mikro dan pertumbuhan tanaman krisan dalam pot oleh Libria Widyastuti, Tohari, dan Endang Sulistianingsi pada tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh berbagai intensitas cahaya terhadap iklim mikro, serta mengetahui intensitas cahaya dan konsentrasi daminosida yang optimum terhadap pertumbuhan krisan dalam pot. Penelitian dilakukan di Desa Nano, Tawamangun, Karanganyar, Surakarta pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dari bulan November 2003 sampai Maret 2004. Media tanam adalah jenis tanah andosol. Metode penelitiannya berdasarkan rancangan petak terpisah, terdiri dari 2 faktor dan 5 ulangan. Faktor plot utama adalah intensitas cahaya yaitu 55%, 75%, dan 100%, sedangkan konsentrasi daminosida yang digunakan sebagai anak petak yaitu 0 ppm, 125 ppm, 250 ppm, 375 ppm, dan 500 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% intensitas cahaya atau tingkat naungan 25% memberikan intensitas cahaya, suhu udara, dan kelembaban relatif yang optimum untuk pertumbuhan tanaman krisan. Kemudian terdapat pengaruh interaksi intensitas cahaya dan konsentrasi daminosida terutama pada luas daun dan laju pertumbuhan relatif pertumbuhan tanaman krisan. Kemudian intensitas cahaya 55% dan konsentrasi daminosida 500 ppm menghasilkan tanaman krisan terpendek dan waktu kemunculan cabang pertama lebih cepat. Dan kemudian konsentrasi daminosida 250 ppm menghasilkan hasil tertinggi dalam jumlah daun per tanaman dan berat kering pucuk. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pemaparan kali ini. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai lingkungan biofisik dan evaluasi produktivitas sistem tanam ganda. Kami harap video ini dapat berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.